Doren Wakerkwa SH dipersilahkan. Kalau saya semprot, saya buka masker. Kalau tidak semprot, kita tidak bisa buka masker. Luar biasa, kita beri apresiasi Ibu MC ini pamungkas katanya. Jadi kita menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pesan-pesan Bapak Gubernur pada acara ulang tahun yang ke-47 KNPI Provinsi Papua. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua DPRD Provinsi Papua, Pak John. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wakil Ketua DPR Provinsi Papua, Pak Wenda. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua DPD KNPI Provinsi Papua, Wanimbo. Yang saya hormati, saya banggakan Wakili Kapolda Papua. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wakil Bupati Kerong. Mau lanjut ya? Yuk, selamat lanjutkan di sana. Yang saya hormati, saya banggakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kota Jayapura, Bapak Sekretaris KNPI, semua pengurus KNPI, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya tidak sebut satu persatu, ya, dan Ketua Panitia luar biasa yang menyampaikan sambutan pertama. Pertama, Bapak Gubernur menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak PJ Sekda ada urusan dinas yang tidak bisa diwakilkan, sehingga pesan-pesan Bapak Gubernur pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Asisten 1 Sekda Provinsi Papua. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama-tama kita puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena terkesan hari ini KNPI Provinsi Papua tidak terinfeksi virus corona, sehingga tidak ada meninggal pun di tempat ini atau di provinsi ini. Karena Tuhan Yesus Kristus yang menjaga kita Provinsi Papua, juga menjaga KNPI, juga menjaga DPRP, juga menjaga jajaran Kodam, juga menjaga jajaran Polda, sehingga kami diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga hari ini kami hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melihat satu persatu wajah satu dengan wajah yang lain di tempat ini. Bapak Gubernur beri apresiasi kepada Ketua KNPI Provinsi Papua dan pengurusnya, karena selama ini KNPI Provinsi Papua memberi kontribusi yang besar untuk membangun tanah ini. Oleh sebab itu KNPI harus sinergitas dibangun, kekompakan harus dibangun, kebersamaan harus dilaksanakan, sehingga tidak ada orang lain yang membangun tanah ini. Yang membangun tanah ini adalah generasi muda Papua, bersatu, kompak, dan memberi kontribusi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-provinsi Papua. Tidak ada orang lain lagi. Yang kita harapkan adalah generasi muda Papua, lahir besar Papua, anak asli Papua, beri gagasan, beri kontribusi, berpikir Papua dan membangun Papua. Idealisme Papua harus ditingkatkan. Idealisme Papua ditingkatkan, maka idealisme nasional harus ditingkatkan lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi. Maka generasi muda Papua adalah sejajar berdiri dengan generasi muda lain di provinsi seluruh Indonesia. Kita tidak bisa dikalahkan dengan generasi muda lain yang di Jawa, generasi muda lain di Aceh, generasi muda lain di Sulawesi. Tetapi Papua punya generasi muda, punya integritas, punya wibawa, punya martabat, punya harga diri, meningkatkan nama baik Papua ini supaya Papua sejajar dengan provinsi-provinsi yang lain. Dulu Bapak Gubernur ini Pak Gubernur saya, kami kuliah di Manado itu, Pak Gubernur ini pernah merebut ketua IMIRJA. Jadi Ikatan Mahasiswa Irian Jaya Indonesia Papua. IMIRJA ya. Ikatan Mahasiswa, lupa masuk IMIRJA, Ikatan Mahasiswa Irian Jaya Indonesia Sulawesi Utara. IMIRJA. Beliau gubernur ketua. Dia mengumpulkan seluruh intelektual Papua yang kuliah di Manado. Seluruh putra-putri
bangsa asal Papua yang kuliah di Manado, di Tumohon, di Gorontalo, di Sangir Talau, di Bitung, kita kumpulkan di Sulawesi Utara. Menjadi satu kekuatan yang kami buat, bahwa kami komitmen kembali ke Papua, harus membangun negeri Papua. Akhirnya gubernur betul, apa dilakukan komitmen, beliau jadi gubernur Papua. Saya di ASN 1 di Provinsi Papua. Ini adalah komitmen yang dibangun waktu itu generasi muda di Manado, mahasiswa di Manado. Sehingga komitmen yang kita lakukan, komitmen kita lakukan itu anak seluruh yang di Papua ini, dari Sorong sampai Merauke, kita di sana kita bangun. Sehingga ada teman-teman banyak sekali yang luar biasa jadi pemimpin-pemimpin di mana-mana. Itu karena muncul semua dari kampus, idealisme dari kampus, kemampuan dimiliki dari kampus, lembaga yang dibina adalah profesional ditingkatkan, sehingga luar biasa. Ketua KNPI yang memang betul-betul menggebu-gebu menyampaikan itu hasil keluaran dari salah satu universitas, menjadi pembangun, menjadi memberi kontribusi kepada pemerintah provinsi, juga kabupaten kota di Papua ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, KNPI ini adalah berpikir secara nasional, memiliki integritas, memiliki pandangan nasional. Idealisme anak bangsa harus dibentuk, harus ditingkatkan, sehingga generasi muda yang luar biasa indah ini adalah benar-benar berpikir bangsa negara ini menjadi satu kesatuan yang kokoh dan utuh dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada acara yang ke-47 tahun ini, saya mengucapkan kepada generasi muda KNPI atas nama Gubernur, selamat ulang tahun yang ke-47 tahun, dan selamat melaksanakan kegiatan organisasi kemasyarakatan di provinsi ini. Terima kasih banyak. KNPI selalu membackup pemerintah provinsi, mendukung pemerintah provinsi, mengarahkan kita juga dengan kegiatan-kegiatan luar biasa, sehingga pemerintah provinsi membuat satu inspirasi yang kokoh, berpikir bersama-sama dengan KNPI Papua untuk membangun Papua ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Papua ini tantangan yang 1001 misteri, tidak bisa satu orang pun menyelesaikannya. Ya, orang di Jawa sana, bilang kau adalah anak dari Semarang di pesisir, kau di Salatiga Gunung. Tidak ada itu orang Jawa katakan itu. Tetapi Papua harus jadi contoh supaya satu kesatuan orang Papua harus bersatu. Berpikir Papua ini dari gunung, dari lereng, dari lembah, dari pesisir untuk membuat satu kontribusi membangun generasi muda Papua. Saya pikir setuju ini? Setuju ya? Setuju? Jadi pemuda dibentuk itu karakter, pandangan, wawasan, dan idealisme. Idealisme berarti saya adalah Papuanisme. Saya anak Papuanisme ini betul-betul membackup dan mendukung negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti Papua utuh, satu. Ya, Papua utuh. Dan Papua utuh maka kita membangun bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Papua bersatu, KNPI bersatu, generasi muda bersatu. Tidak boleh pisah-pisahkan dengan isu-isu yang tidak bagus. Yang berikut, KNPI saat ini harus berpikir bagaimana kita harus melangkah kepada perubahan otonomi khusus di Provinsi Papua. Generasi muda harus berbicara, konsep nasional harus ditegakkan. Ya, apa yang kelemahan-kelemahan yang selama otsus harus kita jauhkan. Kita perbaiki untuk perbaikan ke depan. Supaya dengan kebijakan-kebijakan negara berikan kepada daerah. Daerah bersama-sama bicara dengan pusat. Maka merumuskan satu perumusan yang mantap. Bagaimana kita menegakkan otonomi khusus di Provinsi Papua. Itu harus kita lakukan. Di medsos banyak saya lihat. Ada harus ini tolak, ada harus ini itu. Tapi harus lakukan evaluasi. Perlu lakukan kajian. Semua generasi muda kumpulkan. Apa maunya? Apa yang kita lakukan? Apa kita lakukan rubah? Ini harus itu. Apa yang kita buat? Generasi muda Papua mau ini. Itu harus dilakukan. Yang berikut Bapak Ibu Saudara sekalian, negara ini sebelum merdeka sudah dibentuk pemuda-pemuda di seluruh Indonesia. Jong Java, Jong Sunda, Jong Sumatera, Jong Papua belum waktu itu. Karena Papua belum integrasi dengan Indonesia. Ya. Tapi Jong-Jong sudah dibentuk.
pemuda-pemuda menggerakkan, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia supaya dia beri gagasan kepada negara, kepada founding father waktu itu. Sehingga negara dibentuk. Itu adalah peranan generasi muda bangsa waktu itu. Oleh sebab itu membangun Papua ini, merubah otonomi khusus, menggerakkan otonomi khusus, meningkatkan, lakukan perubahan-perubahan peraturan dalam otonomi khusus. Generasi muda KNPI punya peranan penting dalam rangka memberi kontribusi kepada pemerintah Provinsi Papua, juga memberikan kontribusi kepada DPRP Provinsi Papua, juga beri kontribusi kepada Majelis Rakyat Papua. Oleh sebab itu pemerintah mengharapkan generasi muda penting beri kontribusi dalam hal bagaimana kita melaksanakan undang-undang otonomi khusus setelah tahun 2021. Jadi ini kami pesan kepada generasi muda supaya merangkum seluruh pendapat itu menjadi satu keputusan yang kokoh bagaimana membangun masa depan Papua. Jadi saya pikir tidak usah terlalu banyak bicara, saya pikir cukup. Jadi ini pamungkas yang disampaikan oleh MC, saya sampaikan ini. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Generasi muda harus bangun kekompakan, biar ada COVID, tapi kita berdasarkan kepada Tuhan, kita jalan, dan Tuhan pasti akan memberkati kita di atas tanah ini. Ya. Oleh sebab itu sekali lagi atas nama Gubernur mengucapkan hari ulang tahun yang ke-47. Semoga KNPI lebih jajah, lebih luar biasa, lebih berdaya saing dengan provinsi-provinsi yang lain ke depan. Saya mau supaya itu kegiatan disampaikan Pak Ketua DPR tadi bisa kita lakukan, kita dorong ke depan supaya arus generasi muda timur ini bangkit, supaya perlu ada persaingan dengan generasi muda dari Kalimantan, dari Manado, dari Sulawesi, supaya anak-anak yang luar biasa, indah-indah ini, hitam manis, tapi cantik, ganteng, gagah ini, dia tampil dari ufuk timur, menerangi cahaya yang luar biasa ke barat. Ya, itu yang harus kita lakukan. Terima kasih, itu yang saya sampaikan, dan selamat melaksanakan tugas terus dalam pembinaan generasi muda Papua ini, karena peranan pemuda Papua bisa merubah sesuatu. Karena di sana orang-orang intelek ada di sana. Pemerintah bisa menadah sesuatu, masukan-masukan dari generasi muda itu kepada kita. Oleh sebab itu generasi muda punya peranan penting dalam segala hal di provinsi ini. Tidak usah minder, tidak usah jauh sana, kamu anak Papua ini, bersatu ke situ, kumpul di sana, berbicara Papua itu bagaimana. Cuma kau bicara kau gunung, kau pantai, kau pesisir, kau tidak akan berhasil, tidak akan membangun. Kau bersatu, hitam, keriting, kulit, kau bersatu. Kalau mau bangun Papua, tidak boleh main-main. Anda harus bersatu. Ya, ini pesan Gubernur saya sampaikan. Tidak boleh stigma lagi yang ini. Makanya waktu saya ujian, saya kira mereka tanya, Bapak dari gunung langsung ke SMA PK Biak. Bagaimana Bapak bisa mempersatukan suku bangsa di Papua? Waduh, ada kata dari gunung ke SMA PK Biak. Berarti mereka di sana tahu dari gunung, dari pesisir. Kalimat itu mereka tahu di sana. Nah, itu yang saya bilang, stigma itu kita yang harus hilangkan. Kita hilangkan. Tidak ada stigma itu. Anda ini Papua sudah. Rambutnya keriting, kulitnya hitam. Kau bersatu. Kau bersatu maka kau kuat. Kau kuat maka kau pintar. Kau pintar maka kau punya integritas. Kau integritas maka profesional. Kau sejajar dengan provinsi yang lain. Kalau cuma kau begitu, kau begitu. Begitu terus sampai orang lain sudah lari 1000 meter. Kita baru melangkah 50 meter. Makanya harus bersatu KNPI. Bersatu, tidak boleh main-main. Ini pemerintah provinsi, mewakili Gubernur saya sampaikan. Oleh sebab itu, saya harap bersatu untuk membangun Papua. Itu yang saya sampaikan kepada generasi muda. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.